gampang saja. Ketika perut lapar, lalu kita makan, ya. Kita makan. Pada saat makan di situ tergantung dari si pemakan. Kalau dia makan terburu-buru, yang penting kenyang, tentunya dia akan tidak mendapatkan kelezatan dalam makanan tersebut. Tetapi ketika dia makan, ingin mengetahui lazatnya makanan, dia akan senantiasa ya, mendapatkan atau memperoleh taunya lazat itu disebabkan ketenangan. Bukan sekedar kenyang. Kamu kenapa makan itu? Ya daripada lapar. Jadi nggak tahu gimana rasanya. Nggak tahu, yang penting saya kan kenyang. Jadi ketika ditanya gimana rasanya, nggak tahu, yang penting saya kan kenyang. Tetapi kalau dia menikmati makanan, pasti sejauh manapun dia akan kejar. Contoh, enakan makan bakso di sana, lezat. Padahal tahu di sebelah rumahnya pun ada tukang bakso. Kenapa? Yang dicari adalah kelezatan. Nah, ketika kita beribadah, hanya mendapatkan lah yang penting ibadah daripada kagak. Nah ini tentunya dia tidak akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah. Orang yang sudah tahu kelezatan dalam ibadah, kelezatan dalam amal, niscaya hatinya tidak terlalu ambisi akan dunia. Kenapa yang dicari adalah ibadah? Fungsi amal kita hidup ini hanya di muka bumi ini adalah ibadah. Bukan dia tidak mencari dunia, dia cari dunia, tetapi dia tidak terlena dengan dunia tersebut. Kenapa? Sudah mendapatkan kelezatan dalam beribadah, kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam beramal. Maka di sini siapa saja, berarti ini enggak menutup satu golongan saja. Semua, siapa saja yang merasakan kelezatan, rasa ilmu dan amal, maka makin kecillah dia kegemarannya akan harta dunia. Jadi udah tahu, jadi gak terlena ya. Contoh ibarat kata gampangnya HP, sama aja. Mau mahal mau murah, ya fungsinya cuma buat SMS, WA-an, teleponan, selesai. Jadi apa? Dia tidak tahu macam-macam lagi. Kenapa? Udah tahu dalamnya langsung. Oh, HP cuma begitu doang. Sama. Ketika dia sudah mendapatkan kelezatan dalam masalah ibadah, kelezatan dalam beramal, maka apapun yang ada di dunia ini yang dia hadapinya tidak terlena. Namun ketika dia hanya ibadah sekedar ibadah, amal sekedar amal, dia akan terlena. Selalu melihat orang itu, dia iri. Pengen kaya, enak ya dia mah, Masya Allah, puja banyak. Akhirnya dia berusaha terus untuk bisa kaya seperti orang. Dia akan terus berusaha kaya untuk lebih dari seorang yang diharapkan. Tetapi ketika dia sudah mendekatkan diri kepada Allah, dia tahu lezatnya, tahu pahitnya, tahu getirnya. Dipaksa gimana pun juga kalau orang udah nggak suka, betul nggak? Itu enak tuh, enggak jauh. Dia akan mengatakan jauh karena nggak senang. Tapi kalau senang sejauh apapun dia akan datangi. Soto Bogor, jauh. Tapi dibela-belain dia datang ke Bogor cuman untuk makan soto, terus pulang lagi, gak peduli macet, betul gak? Tapi kalau orang yang gak suka, jangankan jauh, yang dekat aja kagak. Jangankan sholat malam, ya, sholat rawatib aja kagak. Kenapa? Belum mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Ini kelezatan. Falamma yalghabu fi ma 'inda nas, ya, maka semakin kecil kegemarannya kepada maksudnya, ya. As-sayyiduna asy-syaikh Imamul Azali al-Ustadi wa dzalika li'anna
Qawamuddin ya. Syekhuna Imamul Azali Ustadz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail al-Asrari mengeluarkan sebuah syair. Apa kata syairnya? Man talabal ilma, man bermula siapa orang, talaba mencari siapa man al ilma akan ilma wa muadi, hanya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, menunjuk jalan, faza fadli minar rasyad ya, keutamaan anugerah Allah menunjuk jalan. Siapa yang menuntut ilmu untuk kemudian hari untuk mendapatkan kelazatan anugerah Allah petunjuk jalan, jadi hanya mendapatkan kemudahan. Dia nyari ilmu itu untuk gampang. Kira-kira kita jalan nih, nanya biar apa? Nanya biar tahu, biar kagaknya. Kalau lagi jalan tahu-tahu bingung nih kemana nih. Akhirnya dia nanya, alamannya si A di mana ya ini loh. Oh di sana. Akhirnya lebih gampang nggak? Coba kalau dia nggak nanya, puter aja di situ. 5 kali udah dibalikin itu rumah, bolak-balik di depan rumah itu dia nggak akan tahu. Kenapa? Karena nanya. Kita udah bolak-balik beribadah, bolak-balik ibadah, tapi kalau nggak bisa mendapatkan lazatnya ibadah, bolak-balik kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kok tetap begini aja, nggak ada perubahan, susah-susah aja. Kenapa? Dia nggak mau nanya, dia nggak mencari ilmu untuk mencapai. Jadi tujuan kita mencari ilmu itu untuk mendapatkan kemudahan itu. Semakin kita dapat ilmu, semakin mudah ilmu kita, bukan semakin susah. Kok bisa? Iya, karena dikasih dijalanin. Bapak nanya, tahu nggak alamatnya Jalan Melati? Diunjukin Jalan Melati, tapi begitu dia diunjukin Jalan Melati, dia malah terus aja muter-muter di Gang Cempaka. Kira-kira nyampe nggak? Apa maksudnya? Ketika ilmu kita sudah kita dapati, lazatnya bisa kita nikmati ketika kita mengamalkan ilmu itu sendiri. Laisa ilmi bila amalin wa laisa amalin bila ilmi. Jadi ilmu itu bukan untuk sekedar dongeng, bukan untuk sekedar cerita, bukan untuk landasan solusi seseorang, bukan. Akan tetapi untuk pengamalan dirinya, bagaimana agar kita mendapatkan kenikmatan dan kelezatan dalam beribadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya di sini dikatakan bimal khasrin anto babi linaila qadlu minal ibad. Hati saja merugi menuntut ilmu dan suci hanya buat suap nasi dari hamba ilahi. Jadi nyari duitnya, nyari ilmunya itu cuma biar dapat tenar orang. Karena banyak tenarnya orang, akhirnya apa? Banyak dipanggil, banyak diundang, banyak duit buat sebuah nasi. Nah, min dzalik. Maka jangan sekali-kali kita menuntut ilmu apapun, baik itu ilmu dunia untuk biar dapat kerja. Jangan. Tapi agar apa? Agar kita mudah dalam berjalan di muka bumi. Mencari ilmu agama, jangan pengen jadi ustaz, jangan pengen jadi kiai. Mempelajari ilmu hikmah, jangan pengen jadi dukun. Mempelajari ilmu karomah, jangan pengen kita biar bisa pakai-pakailah. Kita mempelajari apapun, tapi bagaimana agar kita bisa mendapatkan ketentraman, kemudahan dalam melangsungi kehidupan di muka bumi ini, berjalan di muka bumi ini. Karena kita ini perjalanan. Kayak kita ini di pasar, jangan terlena kita di pasar. Orang nggak selamanya di pasar, betul nggak? Pasti akan pulang. Pasti akan pulang. Ramainya pasar begitu hebatnya, pasti kita bakal pulang. Maka bagaimana kita berjalan di muka bumi ini lebih tentram jiwanya, lebih aman jiwanya. Carilah ilmu tersebut agar kita bisa melaksanakan ketentraman dalam jiwa kita, melangsungkan kehidupan berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketentraman dan ketenangan dalam jiwa kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pengen jadi ustaz. Ntar kalau pun nggak jadi ustaz ngapa? Gara-gara nggak dipanggil ustaz. Jadi ilmu yang kita cari sedikit yang kita cari, tapi hanya semata-mata. Ini tujuan awalnya. Man talabal ilma limu'ad. Ya, siapa saja gerangan menuntut ilmu untuk hari kemudian, limu'ad. Lalu apa? Untuklah dapat keutamaan anugerah Allah, penunjuk
jalan. Jadi kita bagaimana biar bisa berkomunikasi, minta hidayah Allah sehingga kita tetap tenteram dalam jiwa kita, tak salah dalam melangkah. Karena zaman sekarang ini kehidupan ini seolah-olah aja bagaikan fata morgana, sudah bagaikan fata morgana, seolah-olah seperti air. Begitu kita lihat itu cuma pantulan daripada panasnya terik matahari memantul kepada jalan-jalan aspal atau jalan-jalan yang kasar, sehingga terwarna fata morgana seolah-olah saja. Lalu bagaimanakah? Sudahkah kita menikmati atau mendapatkan kelazatan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rumongso ibadah, hakikatnya gak dapat tajamnya ibadah. Salawat. Pada saat kita bersolawat, basairul khairat yang kita baca, qalbul Quran yang kita baca, apapun amalan yang kita baca, sudahkah mendarah daging dalam jiwa kita apa yang kita baca, yang kita amalkan, sehingga merasuk ke dalam jiwa kita, ruh kita, sumpah kita akan Allah, 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 dan Allah semata. Nah ini berarti kan keamalan kita, mengamalkan ilmu kita. Dunianya ya kita cari, tapi tidak menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena sebagian yang satu dengan bagian yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan bagiannya masing-masing. Tak boleh iri kita kepada siapapun, kita nggak boleh iri, dengki kepada siapapun. Ini pengamalan daripada ilmu. Hati saya masih punya iri, cari ilmunya, cari ilmunya. Bagaimana agar kita tidak punya iri lagi di hati? Hati saya masih kadang-kadang suka kesel sama orang, dengki saya sama orang. Cari ilmunya, biar hati ini nggak punya dengki. Sehingga apa? Kalau udah nggak ada iri, udah nggak ada dengki di dalam hati kita, los, tentrem, nyaman, tenang. Makan aja, contoh makan ya. Kita makan walaupun itu makanan kesukaan kita, tapi kalau lagi dikasih sakit gigi, enak agak? Ibadah kalau hati kita masih punya penyakit, nggak tenang, nggak dapat nikmat kita. Dalam ibadah kita, wiritan kita ini yang kita bayangin sama orang yang kita benci, pasti itu. Hati kita itu akan mengatakan, ya Allah, orang yang memfitnah saya, mencaci maki saya, biar cepat mati. Itu hambatan buat saya. Jelek jadinya, terus akan jelek. Kenapa? Berawal dari yang jelek, akhirnya pun akan jelek. Berawal dari yang baik, awalnya, akhirannya pun belum tentu baik. Tapi kalau berawal dari jelek, akhirnya masih jelek. Maka ketika kita dekat kepada Allah, janganlah mencari ilmu hanya untuk sesuap nasi. Belajar biar jadi ustadz, banyak yang manggil, banyak yang ngundang, dapat amplop. Namanya kiai amplop. Repot. Kalau yang kagak didatengin, gak dikasih amplop, gak ditemenin. Yang nguntungin dia, kalau soal bawa duit banyak, dideketin. Yang soal kagak bawa duit, dijauhin. Nah ini berarti kiai amplop ini. Memilih, jangan udah siapapun. Yang dia gak suka sama kita, dia datang minta bantuan sama kita, bantu. Mau itu yang udah pernah nyakiti kita, minta tolong kepada kita, bantu. Karena Allah sudah menganjurkan kepada kita. Alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Yani orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya, baik itu ilmunya, jiwanya, raganya, fis-sarra, dalam keadaan senang. Dia kalau senang mah gampang banget ya. Ngasih apa-apa sama orang yang senang kan enak banget ya. Tapi sama orang yang dibenci bisa enggak? Nah, ini berarti kalau kita masih punya benci, sulit kita dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari tahu agar hati ini terbebas dari kebencian kepada siapa. Nah, di sini ya. Maka Syekh tadi ya mengabarkan kabar kepada kita, Sayyidul Imamin Azan Ustadz Qawamuddin. Allahumma illa idza talabal jah li amma. Tetapi jikalau dalam meraih keagungan itu demi amar makruf nahi munkar. Jadi boleh dipuji, boleh disanjung, boleh punya titel S1, S2, S3. Tujuannya agar bisa nahi munkar.
Ini kayaknya nih, kalau yang megang si dokter itu yang menyampaikan obat bisa hancur, tapi kata-kata saya ini tidak akan didengar karena nggak punya titel. Cari ilmunya untuk mendapatkan titel agar kalimatnya bisa disampaikan. Paham? Dan ada kala manusia itu nggak mau nerima kalau bukan dari SSSSS gitu. Nah, jadi kalau pemain SS itu cuma ibarat kata cuma menang nama S-nya doang, tapi skillnya nggak ada, ya percuma. Tetapi gimana ini untuk bisa menahi mungkar? Akhirnya dia memperdalam itu, dia bisa menjadi masuk ke dalam kalangan DPR, dia masuk ke kalangan ini seperti ulama-ulama yang kita ini, yang masuk di kalangan DPR, di kalangan pejabat. Tujuannya adalah nahil mungkar, amal ma'ruf nahil mungkar, maka ini tidak dipermasalahkan. Boleh memperjuangkan kebenaran dan meluhurkan agama, bukan untuk keperluan hawa nafsu. Boleh. Jadi ulama masuk politik boleh, tujuannya ya tadi amal ma'ruf nahil mungkar, memperjuangkan kebenaran dan meluhurkan agama Allah. Tapi kalau supaya udah kebanyak itu, ya sudahlah, masih ada yang lainnya, kita diam dulu, biar di belakang layar dulu. Kekuatan doa yang kita sampaikan. Kalau udah gak ada lagi yang bisa membela agama Islam, maka teguhkan diri kita. Baru di situ ada namanya revolusi jihad bila diperlukan. Kalau nggak diperlukan jangan, nggak usah. Nah ini ya. Tetapi jikalau dalam meraih keagungan tersebut tadi, ya, untuk meluruskan agama Allah dan mencegah amar ma'ruf nahi munkar, diperbolehkan kita mengejarnya, bukan untuk keperluan hawa nafsu, tapi kudu kuat jiwanya, udah mampu menahan hawa nafsu dan dari keinginan-keinginan. Ya, seperti ibarat kata Khalifah Umar bin Khattab, ketika dia terpilih menjadi seorang khalifah, bukan senang malah nangis. Bukan dari semakin dia itu terpilih jadi khalifah terus makin kaya, tapi beliau benar-benar nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Sawahnya dijual, hartanya dijual, rumahnya pun dijual. Sehingga ketika ada yang mencari mana rumahnya Abu Bakar Khalifah Umar bin Khattab, saya tinggal di atas rumput dan beratapkanlah langit. Subhanallah. Jadi khalifah, jadi pejabat, malah miskin. Gimana sekarang? Nah ini kan, kalau belum bisa seperti itu, jangan coba-coba kita terjun ke dalamnya, nanti terjebak di dalamnya. Kalau udah kejebak, susah untuk kembali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina istarahud dhalalata bil huda fama rabbikat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nar falamma adaa'at ma hawlahu dakhalallahu bi nurihi wa tarakahu fi dzulumati la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un." Ini yang bahaya. Mereka itu ya, jadi ibarat kata tadinya dia rajin ibadah luar biasa, lalu dia terjun untuk amal ma'ruf nahi munkar, begitu masuk ke dalamnya malah kejebak. Ulaikal ladzina istarahud dhalalata bil huda. Mereka menukar ya kesesatan dengan petunjuk. Maka sekarang udah gak kaget ada orang mengatasnamakan Allah cuman keperluan pribadinya, hanya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan umat, tapi mengatasnamakan umat. Mengatasnamakan Allah buat keperluan pribadi, padahal bukan untuk Allah. Ini yang bahaya. Wayang bali. Agar ini tidak terjadi, seyogianya para penuntut ilmu atau libul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu, yang ditolibil ilmi, bagi mereka yang menuntut ilmu, ayat tafakkaru kita, tidak berpikir juga. Jadi jangan sampai kita kejebak, malah dengan kita punya ilmu, kitanya memanfaatkan ilmu, bukan kita dimanfaatin ilmu, tapi kita yang manfaatin ilmu. Mumpung lahan basah, nauzubillah min
Dan ini yang bahaya. Fa innahu yata'allamul ilm yajhadu kabir kasir fala yastadilla fala yusarrifuhu ila dunyahil akhir. Ini yang bahaya. Ia telah mengatasi kepayahan yang cukup banyak, maka jangan sebaik ilmu yang telah ia peroleh itu digunakan sarana pembendaharaan duniawi yang hina. Nyari ilmunya lo udah susah, sampai tirakat-tirakat, nyari pasir di kali, nyari duitnya susah untuk makan sesuap nasi aja pada saat pesantren, pada saat mondok udah susah, nyarinya udah susah. Begitu dia dapat hanya digunakan untuk kepentingan dunia yang hina saja, sangat-sangat disayangkan. Jadi ibarat kata dia menukarnya cuma sekedar untuk urusan yang sedikit. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan bahwasanya wala tastamu bi ayati samanan qalila wa iyaya fartabun wa iyaya farhabun. Janganlah sekali-kali engkau menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maksud dengan harga yang murah berarti dengan harga yang mahal dong. Betul gak? Kalau mengundang saya itu duitnya banyak. Kenapa gak boleh dengan harga murah masalahnya? Ya, tapi itu salah jalan. Kenapa demikian? Iya dong, gua dulu nyarinya susah banget. Ketiga enak aja dapetin ilmunya 3 sekali enak kok enggak. Bukan. Maksudnya janganlah engkau menjual beli ayat Allah itu dengan harga yang murah, jangan kau beli dan jangan kau jual dengan harga dunia, tapi kau juallah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah. Dunia mah kecil, 1 juta habis, betul. 10 juta, 20 juta, 1 miliar habis. Dunia gak ada yang abadi, gak ada yang abadi. Jangankan uang, jangankan jabatan, jangankan harta, tahta, wanita, ketampanan, jasad aja gak kepake. Ini loh badan kita lo gak kepake. Kalau sudah Ijroil jemput kita nih badan gak kepake, hanya menjadi santapan cacing saja. Tampan memang, ganteng memang, tapi kalau ruh udah pindah menjadi apa? Nah, di sini maka Kiai Sair memberikan ketegasan lagi ya, agar ilmu tadi yang kita dapat dengan susah payah hanya kita letakkan dengan tempat yang salah, tempat yang hina. Jangan sekali-kali itu beranggapan bahwasanya dengan kita mengaji, kita membaca, kita munajat langsung bisa jadi dukun. Jadi Kiai, ini kitab mahal, ini kitab mulia, kitab besar, dikarang oleh kiai besar, kumpulan-kumpulan doa dari Al-Quran. Masa diletakkan cuma dalam ilmu perdukunan? Kita rugi. Muliakan Quran. Jadi kajian munajat, kita bermunajat di sini bukan karena untuk sakti, bukan karena untuk hebat, bukan untuk segala pun, tetapi bagaimana cara agar hati ini selalu dekat Allah, mendapatkan kelezatan, kenikmatan dalam membaca Al-Quran dan berdoa menghadap Allah dengan tata cara doa-doa dalam Al-Quran, bukan untuk pamer. Nih yang sebenarnya. Sehingga Kiai Sair mengatakan dalam syairnya, ya dunia qallu minal qalili wa asiquha dhallu minal dhalili. Ya dunia qallu minal qalili wa asiquha adhallu minal dhalimi tusimmu bisihriha qawman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Ya dunia, bermula dunia itu aqalu kecil, lebih kecil. Jadi kalau seumpama
Aqol itu kecil, lebih kecil minal qalili dari yang kecil. Sedikit dari yang sedikit. Udah sedikit lagi karena lebih sedikit dari yang sedikit. Kalau hasan itu bagus, kalau ahsan lebih bagus. Fadlun itu utama, afdol itu lebih utama. Ya, karomah itu mulia, akram lebih mulia, kasir itu banyak, aksar lebih banyak. Jadi al-tafdil namanya ya. Jadi fiil-fiil yang lebih daripada tingkatan itu sendiri. Di sini pakainya abdul ya. Maka dunia itu sedikit daripada yang sedikit. Dunia itu kecil daripada yang kecil. Wa asiquha adzalu minadz dzalili. Pencintanya pun hina nan hina. Wong cinta dunia, hubur dunia, dia kelihatannya wah, tapi ujungnya nanti lihat ujungnya nanti. Kenapa? Yang dikejar hanya dunia. Tusimu bisihriha, sihir dunia membuat tuli dan buta. Betul gak? Kalau udah cinta sama cewek, dinasihati kok susah. Bikin tuli dan buta. Betul gak? Cinta itu bikin kita buta. Nah, maka bagaimana kita mengaplikasikannya? Jadi apapun kalau kita udah cinta, jadi buta. Orang kalau udah cinta, walaupun udah bolak-balik rugi, dia tetap aja main terus, namanya judi online, betul? Walaupun udah berkali-kali rugi, udah cinta, gimana lagi? Walaupun rugi, dia tak mikir rugi kalau udah cinta. Coba, jadi online tuh apa yang lagi ramai sekarang? Slot. Ratusan udah habis, tapi terus dibela-belain kita. Dia nggak sadar habis. Kenapa? Dia pengen mengharap yang lebih besar, ternyata yang kecil terhilang. Jadi hilang kan? Sehingga kita tidak kena sihir. Sihir dunia itu hebat. Sihir itu macam arahnya. Sihir itu membuat kita itu lalai. Sihir itu membuat kita menjadi lupa. Jadi sihir itu ada sihir alam, sihir energi dari semua buah barang dan apapun. Itu yang namakan sihir. Apa itu sihir? Membuat kita buta. Buta mata, buta tuli, telinga. Buta. Sihir tuh. Orang kalau udah cinta apapun dibela-belain. Mau petik, ledek, tetap aja datang. Betul gak? Iya. Ledek, petik juga tetap cinta. Jadi luar biasa. Nah sekarang kita aplikasikan. Mohon maaf ya. Kenapa para aulia ilah yang cinta kepada Allah sampai dia itu kayak orang gila? Ya kita itu orang bikin gila. Tapi yang cintai siapa? Allah. Yang diingat hanya siapa? Allah. Sampai dia nggak sadar dengan pakaiannya. Kalau dia itu pada saat itu lagi telanjang, orang gila. Betul. Gila kepada Allah. Cinta itu seperti orang gila. Orang sedang cinta, apapun cinta dunia, ya cinta akan harta, udah kayak orang gila. Pagi jadi siang jadi malam terus dicari. Kenapa? Gila dunia. Hubudnya. Jadi di dalam beberapa keterangan, hubud dunia itu bukan hanya orang yang kaya, tapi orang yang gak punya juga bisa dikategorikan hubud dunia. Tiap hari mikirnya dunia mulu. So, tidurnya di kolong jembatan. Tapi dia hanya berpikir besok makan. Nah, itu dari dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, jelas itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang yakin akan kebesaran Allah, wahai orang-orang yang yakin akan ada hari pembangkitan, wahai orang-orang yang yakin akan adanya surga, akan adanya pahala, akan adanya dosa, akan adanya ajab. Ini hal-hal yang seperti ini. Ittaqullah wattaqullaha. Takut hanya akan Allah. Wal tanzur nafsun, dan perhatikanlah dirinya.
akan apa yang kita persiapkan untuk kehidupan setelah mati, yakni kehidupan kita di alam kubur. Kira-kira nih apa yang kita miliki ini bisa menyelamatkan kita di alam kubur nggak kira-kira? Kayak gitu. Kita sampai cinta sama perempuan, ini perempuan bisa menyelamatkan kita dalam kubur apa kagak nih? Apa malu aku membuat kita jadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau menyebabkan kita lalai daripada Allah, tinggalin. Untuk apa kita nggak bikin selamat? Gitu. Tapi kalau menyebabkan kita dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, deketin, rangkul dia, yang dinamakan ma'atus sholih. Begitu juga sebaliknya, laki-laki itu imamnya bukan cuma di dunia doang. Dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dunia saja, sampai di akhirat. Makanya laki-laki itu nanggung 50 perempuan, betul nggak? Satu laki-laki menanggung berapa? 50 kaum wanita. Jangan main-main. Maksudnya apa? Ketika wanita itu meninggal, dia menikah lagi, tetap itu dia nanti imamnya dia. Beda dengan perempuan. Begitu ibarat kata suaminya meninggal, dia nikah lagi, laki yang berikutnya menjadi imam. Ya udah memparit. Makmum tuh selalu memparit kan gitu. Kalau imamnya batal, ganti imam baru. Ya toh? Nah kalau seumpama ibarat kata makmum ini, dia akan memparit terus, ikut imam. Ikut imam. Siapa imamnya? Ya itu imamnya. Nah kan kalau seumpama ibarat kata dapat suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, suaminya meninggal, jangan nikah lagi kalau pengen ketemu di surga. Tapi kalau dia nikah lagi, dah mentok. Nanti suami yang kedua jadi imamnya. Nikah sama kiai suami yang pertama kiai besar. Begitu dia nikah sama yang kedua preman jalanan. Ya ini jadi imamnya nih tadi. Imamnya. Suruh puasa lagi. Nah itu ya. Jadi seorang laki-laki itu imam, inilah yang dikategorikan ar-rizalu qawwamuna 'ala nisa. Maksudnya di sini bukan maksudnya lu tuh jangan macam-macam tuh itu. Murkanya Allah murka saya sebagai seorang suami. Akhirnya apa? Kita murka mulu, berarti kita reto. Istri kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Jadi harus pandai kita dalam mengkaji. Lebih dalam lagi ke dalamnya sehingga kita benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang kau pimpin nanti kepada Allah. Ini yang dikategorikan persiapan untuk kematian. Perhatikan apa yang kau persiapkan untuk kehidupan kamu di selanjutnya. Karena dalam kehidupan yang saat ini semuanya pasti ditinggalkan. Kau kaya saat ini, kayamu nggak dibawa mati, betul? Kau tampan saat ini, tampanmu tidak dibawa mati. Kau cantik saat ini, cantikmu tidak dibawa mati. Kau hebat jabatanmu, bagaimanapun hebatnya kau, terkenal kau di segala macam penjuru, keterkenalanmu tidak dibawa mati. Titel akan berubah menjadi almarhum. Nih, ya, hati-hati. Jika kita nggak gampang ketipu akan dunia itu ya sihir, ya. Tusimu bisihriha qauman watokni. Dunia itu sihirnya bisa membuat kita buta dan tuli. Bahum mutahayyin. Kalau sudah buta dan tuli, ujung-ujungnya bikin bingung. Jadi kayak ya boleh. Tapi bingungnya doa ya, kalau tiba Tapi bingungnya doa udahlah si penting hatinya. Ini hati-hati ya. Kita jangan gampang-gampang mengatakan yang penting hatinya dalam doa. Allah tahulah apa keinginan hati kita, gak usah kita sebutkan. Oke. Begitu kita bicara atau ngomong demikian, Allah tahu apa yang ada di hati kamu. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah apa yang ada di hati kami. Malaikat dulu. Kat. Lihat hatinya ada apa. Lihat kalau malaikat. Kemerusuh ya Allah. Ruwet ya roh. Oh berarti yang diinginkan oleh dia ruwet. Ya udah ruwet terus. Maka ketika kita berdoa itu sebutkan doa kita apa yang kita inginkan. Jangan doa Allah tahu ya Allah, Engkau lah yang Maha tahu, Engkau tahu apa yang ada di hati saya. Ya sudah, malaikat diberitahu Allah. Hei malaikat, lihat hatinya si fulan, lagi doa dia.
Saya disuruh ngabulin apa yang ada di hati dia. Tolong dilihat. Hatinya ruwet ya Rob. Ya udah, saya kabulkan. Ruwet terus. Komitmen kita dalam hidup. Komitmen kita dalam beribadah sehingga doa kita nggak nyasar. Terus yang penting hatinya. Hati kita masih ruwet loh. Ya Allah, hatinya masih iri, dengki. Masya Allah. Hati-hati. Kedengkianmu tidak menguntungkan buat dirimu. Irimu tidak menguntungkan buat dirimu. Hasutmu tidak menguntungkan dirimu. Bahkan malah membuat kamu hancur, dan hancur. Nih, jadi kategorikan tuh siru ya. Mutakhayir itu jadi keder. Kamu punya dalil. Bingung mau kemana jalannya. Bingung aku. Kenapa? Ternyata cewek yang gue sukai berganti dengan yang lainnya. Bisa move on. Kenapa ini pikir lagi? Orang mau diambil orangnya sudah lah, cari lagi. Ya, Allah. Jadi cinta itu membuat kita maka mencintai apapun di muka bumi ini jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita sudah mengalahkan Allah dan Rasulnya, malah akan timbul sebuah kekecewaan. Namun kalau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu lebih kuat, tidak akan ada kekecewaan di dalamnya. Inna wa'dallahi haqqan. Tapi kalau kita mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, tunggu saatnya pasti akan ada sebuah kekecewaan. Ya, jangan sampai sesuatu malah menyebabkan kita keracunan. Baik, sampai di sini 21:31 ya, setengah 10 lewat 1 menit. Ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Ya, yang mau nanya silakan. Ini penting sekali ini masalahnya. Kadang-kadang kita ini masih kena sihir dunia ini. Sihir alam, sihir dunia, ya. Akhirnya apa? Banyak wanita yang sudah berumah tangga gara-gara terlena, tersihir bisa jadi selingkuh. Betul? Tersihir. Banyak. Orang punya duit, ibarat kata gara-gara tersihir dunia, judi online. Tidak sedikit korbanin, betul nggak? Tidak sedikit korbanin. Allah, tersihir dengan sihir dunia. Banyak yang terlena. Bukan hanya yang kaya, yang miskin juga kena. Akhirnya apa? Tersihir dengan dunia. Bagaimana caranya? Akhirnya dia untuk bisa meraihnya itu terjadilah kemaksiatan, terus maksiat. Akan timbul keperosok. Akhirnya timbulnya kebingungan dan kebingungan. Allah, kembali pada Allah. Agar jangan sampai kita ini kena sihir dunia. Kalau bisa nih saya diapalin ya. Ya dunia qallu minal qalili wa'asiquha adallu minal dhalili. Ya dunia aqallu minal qalili wa'asiquha. Kenapa dihafal? Agar ketika kita lagi mulai terlena dengan dunia, ingat lagi ke syair, baca lagi ya. Dunia aqallu minal qalili. Sakit hati, dilecehkan orang, dipinta sama orang, sakit hatinya. Datang kepada Allah di qiyamul lail kita, berzikir, minta pada Allah pengampunan. Setelah itu ingatkan lagi, ya dunia aqallul minal qalili. Pujian itu kecil, popularitas itu kecil, lebih kecil dari yang kecil, hina dari yang hina. Wa'asiquha adallu minal dhalili. Allah yang menyintai pun, yang gila hormat, yang gila popularitas itu hina dari yang hina. Kata hati Allah ya. Ini ingat lagi,
tusimu bisi rihal kau mau atumi. Nah, jadi sadar, ingat ya, sihirnya dunia itu bisa bikin kita buta, lupa daratan, lupa segalanya. Kalau gak dipanggil Al-Karom gak terima. Allah Akbar. Nah ini nanti paham mutahayyir pasti bingung. Wong wis terkandung terlanjur dibilang kiai, tahu-tahu punya masalah mau curhat sama siapa? Deng. Bingung. Langsung bingung banget mutahayyir. Maka kata Allah dalam Al-Quran, ya, masalul ladzi masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka yang seperti itu adalah ya, kamasalil ladzi istauqada nara, seperti halnya dia berdiri di sebuah ruangan lalu ya, cahaya tersebut menyinari seluruh ruangan tersebut. Falamma adha'at ma haulahu, dan tatkala cahaya tersebut menyinari seluruh ruangannya, enak si A memujinya, si C memujinya, semua dia jadi tenar sehingga dia lupa daratan. Summa apa kata Allah? Dahaballahu binurihim. Allah ambil lagi cahaya tersebut, ia berada ditinggal. Wadahaballahu binurihim watarokahum, dan Allah tinggalkan mereka fi zulumat, dalam kegelapan. Allah gelap, wong lek wis gelap bingung. Jangankan yang kecil, yang gede aja kagak kelihatan. Betul gak? Lagi terang kelihatan nih, yang kecil kelihatan, yang gede kelihatan. Begitu mati lampu, lem. Maka di Indonesia Allah ciptakan kekuatan yang sangat hebat yang ada di dalam Tangerang, di daerah Tangerang, Banten. Apa namanya? 1000 pintu. Termasuk dalamnya. Termasuk. Jangankan cahaya kecil, baju putih saja tidak terlihat saking gelapnya, betul. Nanti kita lebih dari itu tuh di alam kubur. Wadarokahum. Pertama jalan enak nih, wah, pada boleh pakai senter silakan mau pakai senter. Pada masuk dulu tuh ke dalam pintu 1000. Begitu udah masuk di dalam silakan duduk dulu semua, duduk. Udah duduk semuanya, lampu dimatikan. Wadahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka. Watarokahu, ditinggalkan mereka dalam kegelapan. Baju putih di sebelahnya pun gak lihat, saking gelapnya. Ini jadi Allah kan. Faktanya sudah ada di dunia ini, alam sudah mengajarkan. Sampai Allah ciptakan pintu 1000 di sana, agar sadar kegelapan itu sangat mengerikan. Wa tarakahum fi zulumat. Summun. Apa? Summun. Dia tuli, gak bisa dengar. Bukumon bisu, gak bisa ngomong. Gimana mau ngomong, gengsi. Lalu kan kiai, masa lu curhat, gengsi gak? Bukan Allah, bingung ya, bukan bisu. Omyot buta, ya Allah, saya harus kemana ini? Akhirnya diingat, ya Allah, saya masih ada guru di sana, tapi mau pesono malu. Dulu waktu kaya, lupa. Begitu susah mau pesono malu. Bingung gak? La yarji'un, gak ada tempat kembali lagi, ya Allah, melainkan kembali kepadamu. Kita lagi astagfirullah, ya Allah, penuh dengan kegelapan. Karena apa? Sihir dunia. Tusimu bisihriha hauman wa tuhmi fahum mutahayyiruna. Bila
dalili, tanpa petunjuk sama sekali, tanpa dalil. Gelap, gelap mata, gelap telinga, gelap segala-galanya. Allah, Allah, Allah. Yuk terangi hati kita dengan Nur Allah. Terangi hati kita dengan Nur Muhammad. Dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat. Allah, hati dijaga. Sakitnya gigi masih bisa disembuhkan, tapi kalau udah sakit hati, tapi hati ini nggak segera cari obatnya, hati-hati, ancaman Allah luar biasa. Atamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Alhamdulillah menjadi. Kalau hati ini sakit gak cepat diobatin, diamputasi karena udah infeksi. Kalau diamputasi bahaya katanya. Ya, kaki kena paku karatan gak segera diobatin, infeksi. Kalau udah infeksi daripada nyebar lebih baik diamputasi. Maka jangan sampai sebelum hati ini teramputasi, dikhatamkan oleh Allah, ditutup mati hatinya. So, sadar diri, ingat lagi, jangan sampai terlena dengan dunia. Baik, ada pertanyaan silakan. Bila tidak ada, saya rasa sudah cukup ya. Besok insya Allah pada pertemuan 2 minggu yang akan datang, kita lanjutkan pantangan ahli ilmu. Oh, ada pantangannya juga. Yo, iya, nyarinya juga susah, punya pantangan. Orang punya ilmu kekebalan, kamu pantang ya. Nah, kan pantang, ada pantangannya nggak? Ada, nggak mungkin nggak ada pantangannya. Nah, ini juga nih pantangan ahli ilmu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dalam bahasan pantangnya si ahli ilmu. Semoga kita senantiasa dapat perlindungan dari Allah, terbimbing, terus dituntun dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita mencari Allah, mencari ilmu Allah, mendekat kepada Allah hanya untuk urusan dunia saja. Dekat Allah pas lagi bisa dapat kerjaan, tahajudnya rajin, ya, dekat sama kiainya rajin. Begitu udah kaya, begitu udah hebat, tahajudnya hilang, dukanya hilang, bahkan sampai 5 waktunya tertinggalkan. Yes, jangan lupa sholat, ya, jalankan sholat seketemunya dah. Ya, saya aja sholat seketemunya Bu, Pak, ya. Saya tuh sholat seketemunya, jujur, saya sholat seketemunya. Kalau saya ketemu Isya, saya sholat Isya. Kalau saya nggak ketemu Isya, saya nggak sholat Isya. Kalau ketemu subuh, saya sholat subuh. Sama berarti. Ya, kalau saya nggak ketemu sholat subuh waktu subuh, saya nggak kan sholat subuh. Kenapa? Saya nggak ketemu dengan subuh karena udah mati. Sholat subuh nggak? Enggak, makanya saya sholat seketemunya, ya. Sholat itu kalau nggak seketemunya repot. Orang belum ketemu subuh kok sholat subuh, boleh nggak? Belum waktunya sholat subuh udah sholat subuh. Ngapain kamu sholat kok 6 rakaat? Ya sekalian. Jamaah. Ya daripada gue ketiduran nanti bablas kagak bisa subuh, jadi isya sama subuh. Jadi 6 rakaat nggak boleh. Jamaah pondok. Ya, paham ya? Ya. Sholat seketemunya. Ketemu isya, sholat isya, ketemu maghrib, sholat maghrib, sholat subuh, ketemu subuh, sholat subuh, ketemu asar, sholat asar, ketemu zuhur, sholat zuhur. Kalau kagak ketemu, disolati. Itu aja, nggak usah pusing-pusing. Ya, hidup itu di bawah santai. Saya sholat seketemunya, maka saya santai. Ya, ketemu zuhur saya sholat zuhur, ketemu isya saya ketemu sholat isya, saya sholat isya. Ya, baik. Bila tidak ada pertanyaan, semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi yang saya sampaikan tentang kelajatan dan hikmahnya ilmu. Hikmahnya ilmu, ya, rincian dari dalamnya ilmu. Tujuan kita mencari ilmu bukan untuk dibilang jadi orang hebat, ikut kita berzikir, munajat dan membaca basairul khairat agar mendapatkan kebahagiaan, tenang kita tentram di dalamnya. Maka bagaimana ajak ruh kita untuk berzikir ketika kita sedang zikir, ya.
ajak ruh kita ngaji ketika kita sedang ngaji. Kok bisa? Iya, ada orang ngaji badannya di sini nih, tapi pikirannya ada yang lagi di TKW, ada nggak? Ada. Badan jodoh di sini kan gitu. Ada yang pikirannya lagi di rumah, berarti jasadnya doang yang ngaji, ruhnya kagak ngaji. Ini hati kabul. Wabi ijabati kabul, wabi tamamin kabul. Allah, 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 Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan pembacaan doa penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah wa iyyakum ajma'in. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.